Pada zaman dahulu kala, sebuah kerajaan yang begitu makmur, maju dan sangat sejahtera. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang begitu gagah dan sangat bijaksana. Memiliki seorang permaisuri yang begitu cantik. Dikaruniai seorang anak pangeran yang bernama Raden Kesambi. Pada zaman dahulu kala, Raden Kesambi menghadap ketua raja untuk meminta izin pergi berburu di hutan bersama teman-temannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah pada mah nyampah dulu. Wah pada nyampah. Dikanggo lemes-lemes mentie. Kita harus semangat. Nah, sebagai pemuda kita harus mempunyai jiwa semangat. Nah, karena semangat itu adalah kunci untuk menjadi orang yang cerdas. Nah, tidak pada semangat mangan doang, semangat nginem, semangat pada beraja, semangat sholat, semangat bantu orang tua di rumah, Nah, kita tidak boleh bersedih, apalagi kan ini kan musim corona, nih. Musim corona bahaya. Itu beda tebani, itu jarin. Atau corona atau COVID-19. Ini kado kopi sih sekek gelas. Aran COVID-19. Nah, gimana caranya biar kita tidak kena virus corona ini? Nah, kita buat virus corona itu takut dengan kita. Nah, perbentan. Pertama, kita harus cuci tangan, pakai sabun, pakai apa namanya itu, teaser itu, hand sanitizer. Nah itu itu papuk tawa itu ya teman rantau sementia, Nah, kita juga harus makan makanan yang sehat, ada saat tubuh tuh kuat, otomatis corona nanti bani lah itu. Nah, corona takut itu endah aman. Ini pemerintah endah mengeluarkan pesan, yaitu kita harus lockdown. Nah, lockdown, suruh itu jak lockdown nih. Lockdown, apa-apa pekerjaan di luar kita harus kerjakan di rumah. Kita harus belajar di rumah, sholat di rumah, bekerja di rumah. Apalagi sekarang kan sekolahnya daring online. Kadu jaring online, nih. Sekolah B kadu online, nih. Pegawaian kadu online, selapuk kadu online, ada saat itu pada aman, diganggu sugul, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, walaupun kita keluar, kita harus menggunakan masker, tutup mulut, tutup hidung. Ada sandet jangkiti oleh virus corona.
hindari yang namanya apa namanya itu perkumpulan, hindari atau jaga jarak minimal semeter sedepe. No, sandet sak milu kena dengan lain endah dek kena. Nah, dari Papu Okah. Ya, lanjutang cerita ini. Di mana cerita ini? Sang Raden Kesambik meminta izin ke ayahandanya. Dia minta izin untuk pergi berburu. Mereka berburu di hutan nih. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita tonton bersama-sama. Bisakah ayahanda mengizinkan aku pergi untuk berburu ke tengah hutan, ayahanda? Kamu berburu bersama siapa, tuanku? Saya berburu bersama teman-temanku. Mereka pun juga sudah menungguku di sana, tuan. Baiklah, putraku. Kamu boleh pergi. Terima kasih, ayahanda. Saya akan pamit, ayahanda. Berhati-hatilah, putraku. Kamu akan pergi. Baik, saya akan pergi. Mereka pun pergi berburu di tengah hutan. Mereka mulai berangkat hingga tiba di tepi hutan dan mulai siap-siap untuk berburu. Ditunggu oleh teman-temannya yang mulai siap untuk berburu di tengah hutan. Gimana, Tuan? Apakah kita sudah mulai berburu, Tuan? Kamu sudah menyiapkan semuanya peralatan untuk pergi berburu? Sudah, Tuan. Semua sudah siap. Tinggal kita let's go doang, Tuan. Baiklah. Kita harus mulai berburu. Oh, siap, Tuan. Siap. Teh, mulai siap-siap, teh. Dan mereka pun siap-siap untuk pergi berburu di tengah hutan. Begitu banyak hewan, rusa, rubah, gajah, dan banyak lagi. Mereka pun mulai berburu di tengah hutan. Hingga dibalas seekor rusa dan mulai untuk diburu. Arwande, pale.
Bale ade, bulan baru no. Boyak ya. Yo aku benda kita bae. Tolak ya no. Boyak pacuan. Yo. Bale. Aduh. Bulan malet dia. Yo aku benda ketawa nih. Boyak malet boyak salinan. Woi. Mereka pun mulai berburu. Dan Datuk Kesambi pun mulai berburu di tengah hutan. Berburu. Dan mulai terus berburu. Tunggu aku akan mengejarmu. Hingga suatu kejadian, Datuk Kesambi tidak melihat sebuah jurang yang begitu besar. Mereka pun mulai berlari. Mereka pun terjatuh. Tolong. Datuk Kesambi pun terjatuh dalam jurang yang sangat dalam dan begitu gelap, ditutupi oleh semak-semak yang sangat berduri. Pangeran pun terjatuh. Tolong. Pangeran pun minta tolong. Hingga sesosok nenek-nenek yang begitu tua sekali mendengar suara jeritan minta tolong. Hingga nenek pun mencari sumber suara yang orang minta tolong. Aduh, di mana letak suara itu? Saya tidak melihat ada seorang pun melihat orang minta tolong. Aduh, nenek pun juga batuk. Tapi batuk biasa. Ini bukan batuk biasa. Aduh. Di mana orang yang minta tolong? Di mana tuh? Sang nenek pun mendekati seseorang yang tergeletak di bawah. Nenek Kaji. Aduh. Cuk. Ternyata sudah pingsan. Kasihan sekali kamu, Cuk. Nenek pun juga batuk. Kasihan sekali kamu, Nak. Begitu tampan sekali engkau, Nak. Kenapa kamu bisa luka seperti ini? Aduh, ternyata dia jatuh di jurang yang sangat tinggi sekali. Pasti kamu terluka sangat parah, Cuk. Baiklah, Cuk, saya akan membawamu ke tempat tinggal nenek, Cuk. Saya akan mulai mengobatimu, Cuk. Dan nenek itu pun membawa Pangeran Kesambi yang sedang pingsan. Dibawalah nenek ke tempat aman dan mulai diobati. Berat sekali kamu, Nak.
hingga tibalah gubuk kecil sederhana di dekat hutan. Dan sang nenek itu pun mulai menidurkan dan untuk mengobatinya. Beristirahatlah dulu di sini, nak. Saya akan mulai mengobatimu, nak. Sang nenek itu pun pergi mengambil obat untuk mengobatinya. Kasihan sekali. Nah. Ya. Pop, pop. Dengan pengobatan ini, moga-moga dia cepat pulih dari luka-lukanya. Saya pergi untuk mencari obat-obatan dulu. Kamu beristirahatlah di sini, nak. Tibalah saatnya. Sang pangeran pun mulai siuman dan sudah mulai sadar. Di mana aku? Di mana aku? Setahu aku telah ditolong oleh nenek-nenek itu tadi. Di mana nenek itu? Aku harus menghampirinya dan untuk berterima kasih padanya. Tunggu aku, Nek. Saya akan mencarimu, Nek. Pangeran itu pun mencari nenek. Namun setibanya mencari, dia melihat seorang putri yang sangat cantik. Sang putri itu pun menunggu di tepi hutan. Datu Kesambi pun penasaran menghampiri putri tersebut. Permisi, Tuan Putri. Engkau melihatlah nenek-nenek tadi yang telah menolong aku. Sayalah nenek-nenek itu yang telah menolongmu dari jurang yang sangat dalam. Benarkah? Benarkah itu kau? Gusti, engkau begitu cantik. Siapakah namamu? Aku adalah Putri Kendana. Aku menyamar jadi seorang nenek-nenek biasa supaya jati diriku tidak dilihat oleh orang lain. Engkaulah begitu cantik.
Maukah engkau ikut pulang menemui ayahandaku? Apakah kamu mau? Iya, saya mau, Tuan. Tapi saya tidak bisa kembali ke istana dalam bentuk seperti ini, Tuan. Saya harus kembali dalam bentuk nenek-nenek. Baiklah, kalau begitu. Aku mengerti. Asal kamu ikut pulang bersamaku. Baik, Tuan. Mereka pun pergi kembali ke istana menemui ayahandanya. Di mana istana dalam keadaan khawatir. Seluruh rakyat telah mencarinya. Hingga raja pun kaget melihat seorang pangeran telah pulang dari hutan yang belantara, dan sang raja pun kaget melihat putranya sudah pulang dalam keadaan sehat, dan mereka pun kembali begitu tenang. Saya telah kembali, Ayahanda. Maaf, Ayahanda telah membuat khawatir. Apakah itu engkau, Nak? Tuhan, putraku. Aku sangat khawatir padamu, Nak. Aku telah mengerahkan semua pasukanmu mencarimu. Kemana saja kamu, Nak? Kamu sudah kemana saja kamu, Nak? Maaf Ayahanda. Maaf telah membuat Ayahanda khawatir. Saya sudah kembali dalam baik-baik saja. Saya sudah ditolong oleh nenek-nenek. Dialah yang telah menolongku dan menyelamatkanku, Ayahanda. Di mana nenek itu? Saya harus menemuinya. Saya harus berterima kasih padanya. Sang nenek pun masuk dan menghadap ke raja. Saya menghadap untuk sayalah yang telah menolong anakmu yang telah terjatuh di dalam jurang. Saya sangat berhutang budi padamu, Nek. Saya berterima kasih padamu, Nek. Dengan ucapan terima kasihku, akan kukasih kau setengah harta dari kerajaan ini. Maaf, aku tidak terima ini. Aku mencintai nenek ini. Aku harus menikahi nenek ini sebagai ucapan terima kasihku yang telah menyelamatkan nyawaku, Ayahanda.
Kenapa kamu menikahi nenek-nenek? Sedangkan aku bisa mencarimu lebih baik dari ini. Aku bisa mencarimu putri-putri yang lebih baik dari nenek-nenek yang kotor ini. Maaf, Tuan. Aku lebih baik pergi dari sini tanpa membalas imbalan, tanpa meminta imbalan. Saya mohon mengundurkan diri, Tuan. Sang nenek pun pergi dalam keadaan kecewa dan sangat sedih atas kelakuan ayahnya sendiri. Ayah, kenapa ayah ngomong seperti itu? Ayah tidak patut mengomong seperti itu. Kenapa? Emang sebenarnya seperti itu. Saya bisa mencarimu lebih baik dari ini. Maaf. Saya sudah bertekad, Tuan. Saya bertekad. Saya lebih baik mengasingkan diri dari istana ini daripada saya malu tidak membalas budi pada nenek itu. Saya lebih baik pergi dari istana ini. Saya lebih baik mengasingkan diri di sini. Baiklah putraku, kalau emang itu tekadmu. Kamu boleh pergi dari sini dan jangan kembali lagi ke sini. Baik, ayahanda. Saya mohon mundur diri. Pangeran pun pergi meninggalkan ayahnya. Pangeran pun mengejar nenek tersebut yang telah jauh meninggalkannya. Nenek itu, pangeran pun berlari mengejarnya. Nek, di mana kau, Nek? Aku minta maaf. Maafkan aku, Nek. Sang nenek pun sudah berubah menjadi putri yang begitu cantik, sehingga tiba di gubuk kecil di mana tempat tinggal nenek. Putri itu pun begitu sedih atas ucapan raja yang sangat menyakit dalam hati. Pangeran pun menghampiri ratu tersebut. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas kelakuan ayahandaku. Apakah kamu mau memaafkan ayahku? Kenapa kamu ke sini? Kenapa kamu mengikuti sampai sini? Kamu sudah ketemu dengan ayahmu. Kamu sepatutnya harus diam di sana. Maaf. Aku merasa malu yang telah menolongku dan tidak berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasih, maukah engkau menerimaku sebagai suamimu di sini? Aku telah bertekad untuk mengasingkan diri di istana dan mulai hidup di sini. Kita mulai hidup bersama di sini.
Baiklah. Kalau emang itu tekadmu, aku menerimamu di sini. Kita mulai membuat kehidupan baru di sini, di gubuk kecil yang sangat sederhana ini. Terima kasih, Putri. Aku sangat berterima kasih padamu. Kita mulai menjalani kehidupan baru di sini. Baik, mari kita pulang. Sang pangeran dan ratu pun mulai pulang ke tengah hutan. Di sanalah mulai membuat kehidupan baru, membuka catatan baru bersama Tuan Putri. Mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Lama kemudian mereka pun hidup bahagia selamanya di gubuk kecil tersebut. Nah, berembe ceritanya teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, di mana kita harus selalu adil, ya. Kita harus membantu, membalas budi atas apa yang telah diperbuat, ya. Kita juga harus mempunyai tekad. Nah, di mana tekad itu membuat kita bisa jauh lebih bahagia. Nah, ya. Harin, tiang bahas malik saone. Nah, saat tentang corona nih, nggih. Pesan untuk kapu okah, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Ya. Nah, walaupun kita generasi corona, kita nggak boleh menyerah. Kita harus semangat. Untuk membuat corona ini pergi dari sini. Nah, dengan cara marak saunek no. Besok ime bersih-bersih, cuci tangan, ya, makan sehat, diam di rumah, pakai masker. Apalagi kan aneh, kelas 6 SD, kelas 3 MTS, SMA, yang kan burung, ujian, burung. UTS burung prakteknya. Saya nggak gara-gara corona. Nah, ada saat tepada pantang semangat. Jadi itu beraja lebale. Kaduk daring online. Ya. Kuliah lebale. Sekolah lebale. Berajah lebale. Selapu pekerjaan jadi lebale. Nggih. Hindari perkumpulan, jaga jarak. Nggih. Kita juga harus selalu jaga diri, menggunakan masker, pakai sarung tangan. Ada saat itu aman virus corona nih. Nah, cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tiang apu okah ya, jauh lagu jari penutup. Nah, pamit.
le pelinggu si deguru tiang lampau le ojok balen tiang mesak wantas sampuniki entah tiang bau ngiring lemah aru-aru tiang ngiring gedait malik mudahan virus corona ndek datang malik. Nah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.